Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video ini aku bakalan ngebahas tentang Kerajaan Majapahit. Sebelum ke pembahasannya, ada poin-poin yang bakal dibahas di video ini, yaitu letak geografis Kerajaan Majapahit, tahun berdiri dan tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit, raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Majapahit, sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit, awal terbentuknya Kerajaan Majapahit, sistem kepercayaan Kerajaan Majapahit, dan penyebab keruntuhannya Kerajaan Majapahit. Letak geografis Kerajaan Majapahit. Kekuasaan Kerajaan Majapahit terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Lokasi pusat Kerajaan Majapahit ada di dekat Trowulan yang letaknya kurang lebih 10 km di sebelah barat daya kota Mojokerto sekarang. Tahun berdiri dan tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kartanegara, raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada tahun 1350 hingga 1389. Dan awal runtuhnya Kerajaan Majapahit adalah ketika tahun 1389 Masehi setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu Raja Wijaya atau Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan raja sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Ia adalah raja pertama yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Gelar raja yang ia peroleh ialah Kertajaya Jayawardhana. Yang kedua yaitu Raja Jayanegara. Raja ini kemudian terkenal dengan sebutan nama Kalagamet. Ia memerintah kerajaan dimulai dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Gelar rajanya adalah Sri Jayanegara. Pada masa pemerintahannya ia terkenal dengan beberapa pemberontakan. Contohnya adalah pemberontakan Ranggalawe. Yang ketiga yaitu Raja Sri Gitarja. Raja Kerajaan Majapahit ketiga ini sebagai seorang putri dari Gayatri. Ia berkuasa pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi dan bergelar Tribhuwana Tunggadewi. Pada masa-masa ini, nama Patih Gajah Mada kemudian muncul dan berhasil mengalahkan beberapa pemberontakan, sehingga ia kemudian diangkat menjadi Patih Majapahit. Yang keempat yaitu Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk sebagai raja keempat Kerajaan Majapahit. Ia mulai memerintah kerajaan ini pada waktu usianya masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Ia berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Gelar raja yang ia peroleh ialah Sri Raja Sanagara. Saat berkuasa, Kerajaan Majapahit kemudian berhasil mencapai puncak kejayaannya. Yang kelima yaitu Raja Wikramawardhana. Ia merupakan raja yang memerintah Kerajaan Majapahit bagian timur pada tahun 1389 hingga 1429 Masehi. Ia kemudian wafat pada tahun 1429 Masehi. Yang keenam yaitu Raja Suhita. Raja Suhita memerintah kerajaan ini di tahun 1429 hingga tahun 1447 Masehi. Gelar raja yang ia peroleh adalah Dyah Ayu Kencana Wungu. Yang ketujuh yaitu Raja Kertawijaya. Raja ketujuh Kerajaan Majapahit ialah Raja Kertawijaya. Ia menguasai pemerintahan kerajaan ini pada tahun 1447 hingga tahun 1451 Masehi. Raja ini juga memiliki gelar yang cukup terkenal, yaitu Brawijaya I. Yang kedelapan, Raja Sawardhana.
Raja ini memerintah dimulai dari tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Gelar yang ia peroleh adalah Brawijaya kedua. Yang kesembilan yaitu Raja Purwawisesa. Raja Purwawisesa memerintah di Kerajaan Majapahit pada tahun 1456 hingga 1466 Masehi. Raja ke-9 ini mendapatkan gelar Brawijaya ketiga. Yang ke-10 yaitu Raja Bre Pandansalas. Raja Kerajaan Majapahit selanjutnya adalah Bre Pandansalas. Ia berkuasa sejak tahun 1466 hingga 1468 Masehi dan memiliki gelar Brawijaya keempat. Yang ke-11 yaitu Raja Bre Kertabumi. Raja ke-11 ini merupakan raja dengan gelar Brawijaya kelima. Ia berhasil menguasai Kerajaan Majapahit selama 10 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Dan yang ke-12 yaitu Raja Girindrawardhana. Raja Girindrawardhana berkuasa dari tahun 1478 hingga tahun 1498 Masehi dengan gelar Brawijaya ke-6-13. Raja atau Patih Udara raja terakhir ini kemudian memerintah kerajaan pada tahun 1498 sampai 1518. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Prasasti Butak tahun 1294 yang berisi tentang peristiwa-peristiwa keruntuhan Kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan. Prasasti Kudadu yang berisi tentang kisah pertempuran pasukan Raden Wijaya melawan pasukan Kediri. Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama yang menceritakan tentang Raden Wijaya ketika menghadapi musuh dari Kediri dan tahun-tahun awal perkembangan Majapahit. Kitab Pararaton yang menceritakan tentang pemerintahan Raja-Raja Singasari dan Majapahit. Kitab Negara Kertagama yang menceritakan tentang perjalanan Hayam Wuruk ke Jawa Timur, Candi Penataran di Blitar, Jawa Timur, Candi Tikus di Mojokerto, Jawa Timur, Candi Bajang Ratu di Mojokerto, Jawa Timur, Candi Brahu di Mojokerto, Jawa Timur, Candi Kedaton dan Situs Sumur Upas di Mojokerto, Jawa Timur, Situs Lantai Segi 6 di Mojokerto, Jawa Timur, Situs Mandapa Inggil di Mojokerto, Jawa Timur, dan Candi Jabung di Probolinggo, Jawa Timur. Awal terbentuknya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Kerajaan ini pertama kali ditemukan oleh Raden Wijaya yang merupakan cucu dari Raja Singasari. Kerajaan Majapahit melewati masa kejayaannya pada abad ke-14. Sistem kepercayaan Kerajaan Majapahit. Agama yang dimaksud pada zaman Kerajaan Majapahit adalah Hindu dan Buddha. Meski dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha, Majapahit hanya menganggap dua agama resmi, yaitu Siwa dan Buddha. Penyebab keruntuhannya Kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan Hindu terbesar dan terkuat di tanah Jawa, keberadaan Kerajaan Majapahit yang sempat berjaya menjadi bukti sejarah dari puncak kemajuan peradaban masyarakat Jawa kala itu. Namun, Kerajaan Majapahit yang sempat mengalami masa keemasan di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Raja Mahapati Gajah Mada pada akhirnya harus meredup. Runtuhnya Kerajaan Majapahit kemudian menjadi akhir dari kejayaan kerajaan terbesar di Nusantara itu. Adapun keruntuhan Kerajaan Majapahit disebabkan oleh banyak faktor sebagai berikut. 1. Kematian Raja Hayam Wuruk.
Melemahnya kekuasaan kerajaan Majapahit dimulai setelah mangkatnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364. Selepas pemerintahan Raja keempat Majapahit tersebut, situasi kerajaan menjadi semakin tak terkendali akibat perebutan tahta kerajaan dan pergolakan politik. Tahta kemudian diwariskan pada Wikramawardhana yang tak lain adalah menantunya sendiri. Di masa pimpinan Wikramawardhana tercetuslah Perang Regreg atau Perang Pargereg yang menjadi cikal bakal kemunduran Majapahit. 2. Tercetusnya Perang Pargereg. Pengangkatan Wikramawardhana pada tahun 1389 untuk menggantikan Raja Hayam Wuruk ditentang oleh anak Raja Hayam Wuruk, Bre Wirabumi, penguasa kerajaan timur Majapahit. Wirabumi lantas menuntut singgasana Majapahit dari Wikramawardhana. Lalu pada sekitar tahun 1404 sampai 1405, pecahlah perang saudara yang dikenal dengan Perang Paragreg yang menewaskan Wirabumi. Kekalahan Wirabumi membuat kerajaan timur bersatu dengan barat. Akan tetapi, kejayaan Majapahit tetap merosot lantaran melemahnya kendali Majapahit dan lepasnya daerah-daerah taklukan di luar Jawa. 3. Konflik internal kerajaan Majapahit. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit berikutnya adalah adanya intrik politik dan konflik internal yang ada di dalam kerajaan Majapahit. Meski perang saudara telah usai, konflik internal kerajaan terus berlangsung sehingga menimbulkan perpecahan. Salah satunya adalah pertentangan dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Majapahit semakin mengalami kemunduran. 4. Pengaruh dinasti Ming. Munculnya kekuatan baru dari timur, yakni ekspansi Tiongkok di bawah dinasti Ming, turut melemahkan kerajaan Majapahit. Saat itu, perdagangan rempah-rempah yang pesat di daerah kekuasaan Majapahit tidak diimbangi dengan kekuatan pengaruh kerajaan Majapahit. Hal ini mendorong dinasti Ming semakin memperkuat hubungan dagang dan politik dengan orang-orang di pelabuhan Nusantara. 5. Bangkitnya Malaka. Malaka saat itu menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke India dan wilayah lainnya. Namun, seiring hubungannya yang dekat dengan dinasti Ming membuat jalur pelayaran Selat Malaka sulit disentuh oleh Majapahit. 6. Kemunculan Kerajaan Demak. Munculnya Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah turut melemahkan pertahanan Majapahit. Raden Patah merupakan putra dari raja terakhir Majapahit, Brawijaya V, dengan selir Muslim Tiongkok, Siu Banci, yang memilih mendirikan kerajaan bercorak Islam. Kekuatan perekonomian kala itu dibuktikan dengan berkuasanya kerajaan Demak di dua pelabuhan besar. Direbutnya bandar dagang yang dimiliki Majapahit itu mengakibatkan perekonomian Majapahit semakin melemah. Hingga akhirnya pada tahun 1517, di bawah pimpinan Pati Unus, Demak menyerang Majapahit dan mengalahkan kerajaan tersebut sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan baru di tanah Jawa. 7. Penyebaran agama Islam menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Pengaruh agama Islam mulai masuk ke dalam lingkungan kerajaan Majapahit yang berlandaskan Hindu. Kondisi kerajaan Majapahit yang telah keropos akibat pertentangan internal kerajaan membuat pengaruh Islam semakin lebih mudah masuk ke kerajaan Majapahit dan masyarakat Jawa. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Masuknya pengaruh Islam dan proses Islamisasi di Jawa melalui beberapa cara, antara lain perdagangan dari saudagar Muslim asing, perkawinan, kepercayaan, hingga kesenian.